Halo semuanya, saya Rendro Tamalimbong dengan NIM 2403023 dari Program Studi Teknologi Pasca Panen Institut Teknologi Perkebunan Pahlawan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum botani umum tentang akar atau radix dengan dosen pengampu Salmiati MPD PhD. Kita masuk pada latar belakang. Akar merupakan organ vital pada tumbuhan. Semua tumbuhan berpembuluh mempunyai akar. Fungsi utama akar adalah untuk menyerap air dan garam-garam mineral dari dalam tanah. Selain itu, biasa juga sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Namun, fungsi yang tidak kalah penting adalah memperkokoh berdirinya tumbuhan tersebut di atas tanah. Seperti pondasi sebuah bangunan. Semakin bagus struktur pondasinya, maka semakin kokoh bangunan itu berdiri. Demikian juga pada tumbuhan. Akar adalah penunjang utama bagi kokoh atau tidaknya tumbuhan tersebut. Selanjutnya, kita masuk pada tujuan praktikum. Yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan struktur morfologi dan anatomi akar. Dan yang kedua, menjelaskan proses terbentuknya akar tunggang dan akar serabut. Dan yang terakhir adalah menjelaskan modifikasi akar. Kita masuk pada metode praktikum. Alat yang diperlukan: mikroskop, kaca preparat, dan gelas penutup, gelas ukur, pipet tetes dan spatula, silet dan tisu, alat tulis, serta HVS. Kemudian ada bahan, yaitu akar bayam duri, akar jagung, akar kangkung, akar kecambah kacang hijau, akar kelapa sawit, dan umbi ketela rambat. Kita masuk pada cara kerja. Irislah akar kecambah kacang hijau dengan tipis menggunakan silet. Setelah akar diiris, pindahkan irisan akar ke kaca preparat. Lalu, teteskan air menggunakan pipet tetes ke sampel akar yang sudah diletakkan di atas kaca. Lalu tutup dengan gelas penutup. Setelah itu, letakkan kaca preparat yang berisi irisan akar kecambah kacang hijau di mikroskop. Lalu, amatilah irisan tersebut dengan mikroskop. Setelah itu, gambarlah hasil amatan irisan akar tersebut di kertas HVS. Nah, ini adalah video dokumentasi pada saat praktikum. Dan ini adalah laporan sementara pada saat praktikum. Setelah itu, kita masuk pada hasil praktikum. Yang pertama, akar kecambah kacang hijau. Pengamatan pada akar kecambah kacang hijau bertujuan untuk mengamati perkembangan akar. Dilihat dari ada atau tidaknya kromosom pada bagian ujung akar yang merupakan jaringan meristem apikal. Bagian ini dipilih karena jaringan meristem memiliki sel-sel yang sangat aktif melakukan pembelahan, sehingga pengamatan kromosom akan lebih mudah dilakukan. Berikut merupakan gambar mikroskop pada preparat sayatan akar kecambah kacang hijau. Setelah itu ada akar bayam duri. Bayam duri atau Amaranthus spinosus yakni satu di antara jenis bayam katamaran. Pada bahasa Yunani diartikan abadi, berasal dari Amerika tropis. Bayam kini ditemukan di daerah tropis dan subtropis di seluruh dunia. Pada abad ke-19, seiring meningkatnya perdagangan luar negeri, tanaman bayam dibawa ke Indonesia. Ada dua jenis bayam, bayam budidaya dan bayam liar. Kategori bayam liar termasuk bayam duri. Tanaman ini banyak tumbuh liar di kebun, pinggir jalan, dan di lahan kosong, mulai dari dataran rendah hingga ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut. Bila suhu antara 25 dan 35 derajat Celcius dan sinar matahari cukup, bayam duri tumbuh dengan baik. Kemudian ada akar jagung. Akar pada tanaman jagung terdiri dari epidermis, ground tissue, endodermis yang mengelilingi sistem vaskular akar. Sistem vaskular terdiri dari xilem dan floem. Epidermis tersusun atas sel-sel eliptik dan berhadapan dengan dua lapis hypodermis. Setelah itu ada akar kangkung. Tanaman kangkung memiliki sistem perakaran tunggang dengan cabang-cabangnya banyak menyebar ke berbagai arah. Kangkung sendiri merupakan salah satu tanaman yang waktu tumbuhnya tergolong lama.
Akar kangkung sendiri dapat menembus kedalaman tanah hingga 60-100 cm dan dapat pula melebar secara horizontal hingga mencapai jarak 150 cm, terutama untuk jenis kangkung air. Kemudian ada akar kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit memiliki akar yang kuat mencengkram tanah karena jumlahnya yang sangat banyak dan menyebar. Akar tanaman kelapa sawit terbagi menjadi akar primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Akar primer merupakan akar utama yang keluar dari batang. Akar ini memiliki diameter 6-10 mm. Lalu akar primer bercabang dan cabang inilah yang disebut akar sekunder. Diameter kurang lebih 2-4 mm. Akar sekunder juga memiliki cabang lagi yang disebut akar tersier dengan diameter 0,7-1,2 mm. Dan terakhir adalah akar kuartener yang merupakan percabangan dari akar tersier dengan diameter 0,1-0,3 mm dengan panjang 1-4 mm. Akar kuartener berbeda dari jenis akar yang lain karena akar ini tidak memiliki lignin. Dan yang terakhir ada umbi ketela rambat. Umbi ketela rambat atau ubi jalar adalah akar yang mengalami pembesaran dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan berupa pati. Pada akar umbi ketela rambat terdapat struktur anatomisnya terdiri dari beberapa jaringan penyusun, yaitu jaringan pelindung atau kulit, jaringan dasar atau korteks, dan jaringan pengangkut, silem dan floem. Kesimpulannya adalah struktur akar tersusun dari bagian yang mendukung pertumbuhan dan fungsi penyerapan air serta nutrisi secara efisien. Akar tunggang berasal dari radikula dan memiliki akar utama dominan, sedangkan akar serabut berasal dari akar adventif dan terdiri dari banyak akar kecil yang seragam. Dan yang terakhir, akar mengalami modifikasi adaptif untuk mendukung fungsi tambahan seperti pernapasan, penopangan, penyimpanan makanan, dan pemanjatan sesuai kebutuhan lingkungan dan tumbuhan. Sekian pembahasan tentang praktikum akar. Saya Rendro Tamalembang mengucapkan terima kasih.